Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji semata milik Allah, Tuhan jagat semesta. Dia berfirman dalam kitabnya yang agung, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul suri teladan indah bagi yang memendam harap kepada Allah dan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Semoga Allah selamanya mengalir keharibaan sang pemimpin kita semua, Muhammad ibnu Abdullah. Dialah Rasul kemanusiaan. Dialah teladan hidup penuh ketakwaan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia yang pernah berkata kepada kita semuanya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan akulah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Rumah adalah tempat kita menghirup ketenangan dan hidup kebahagiaan tersimpan di balik hubungan harmonis sepasang suami istri. Siapa di antara kita yang tak mendambakan rumah yang tenang, istri yang sehaluan, dan anak-anak yang berbakti sebagai buah hati dan cahaya kebahagiaan? Tetapi faktanya, tidak semua orang mampu mendirikan rumah semacam itu. Sebab rumah sedemikian itu bukanlah bangunan batu, semen, dan kayu, bukan juga emas, pakaian megah, dan aksesoris indah. Kebahagiaan rumah tangga tidak terletak pada harta melimpah dan fasilitas hidup yang serba mewah, tetapi pada kesediaan setiap individu untuk mengalah dan berkorban. Lebih-lebih sang ayah selaku kepala rumah tangga yang memikul tanggung jawab untuk memimpin, membimbing, memberi teladan baik dan kebajikan sempurna kepada seluruh anggota keluarga. Mungkin di antara kepala keluarga ada yang tidak siap menjalankan fungsi kepemimpinannya, tidak sanggup bertindak bijak, atau tidak tahu bagaimana menyikapi berbagai kesulitan dan persoalan pelik rumah tangga. Atau mereka berinteraksi dengan seluruh komponen keluarga secara lugas, tidak tahu bagaimana cara berbuat bijak, membuat keteladanan, dan menyuguhkan pendidikan yang layak. Rumah jadi oleng, segala urusan rumah tangga jadi kacau balau. Sebenarnya, bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun rumah tangga harmonis tidaklah sulit. Cukup mendasarkan segala urusan rumah tangga pada apa yang diteladani oleh Rasulullah, meniru dan mengikuti jejak beliau, juga menapaki jalan kebahagiaan yang ditunjukkan dengan cemerlang oleh beliau bersama dengan semua istri beliau, dengan segala kecenderungan, lingkungan, dan pola pendidikan mereka yang beragam. Semua hidup bersama beliau penuh kerelaan dan keharmonisan. Meski sesekali diselilingi oleh riak perselisihan dan guncangan, atau suasana yang sedikit memanas, tetapi semua itu berakhir happy ending, bahagia. Kita semua belajar bagaimana Rasulullah menangani setiap persoalan yang mencemari cuaca jernih rumah tangga dengan sikap bijak, lembut, dan penuh toleransi. Sikap yang tentu saja tidak menyimpang dari garis keridhaan Allah dan tidak mengurangi rasa cinta di antara mereka. Sikap demikian selalu tercermin pada diri beliau, baik ada petunjuk langsung dari Al-Quran maupun tidak. Bila dituntut keras, Nabi akan keras. Bila dituntut marah, beliau akan marah. Tetapi kekerasannya tak disertai dengan tongkat, kemarahannya tak diikuti dengan pecut, tak ada tangan melepas pukulan,
Tak ada umpatan bernada menghina dan melukai perasaan. Dan tak lama, segera setelah itu, beliau menjadi lembut dan lunak kembali. Tidak pernah Nabi membebankan kesalahan dan kesulitan kepada orang-orang di sekitarnya. Keberadaan beliau tidak lantas menghapus keberadaan keluarga, bahkan pembantu beliau. Pendapat mereka diperhatikan. Siapapun yang berbicara disimak dengan penuh antusias, baik anak-anak maupun orang tua, rakyat jelata maupun raja. Beliau tanggung penderitaan mereka dan bersikap lemah lembut sejauh mereka berada di rel kebenaran. Jika diketahui menyimpang, tak segan mereka ditegur beliau dengan sopan, dimaafkan, lalu diajak kembali kepada kebaikan. Rumah Nabi adalah rumah sakinah, berlimpah rahmah. Semua merasakan ini, baik itu budak, pembantu, tamu, dan siapapun yang datang ke rumah beliau. Inilah yang pernah beliau katakan, dan tidaklah kamu diutus ke permukaan bumi ini kecuali sebagai rahmat semesta alam. Nabi adalah manusia biasa layaknya manusia pada umumnya. Rumah beliau tak berbeda dengan rumah para sahabat. Tak ada keistimewaan apa-apa, baik bentuk maupun pola hidup sehari-hari. Para sahabat berusaha mencontoh beliau, ingin seperti beliau dalam segala hal. Sebagian kecil saja yang berhasil, sebagian besarnya tidak. Beliau sukses membangun tatanan masyarakat madani yang berpengaruh dan didambakan oleh para pemikir dan para ilmuwan sepanjang zaman. Jika kita lihat pada saat sekarang, berbagai polemik kehidupan rumah tangga masyarakat, semuanya penuh dengan riuh, penuh dengan permasalahan, penuh dengan berbagai hujan deras, petir badai yang menyambar. Ada sebagian mereka yang mengatakan wanita serba kurang, tak banyak bernilai, bahkan hina. Yang lain mengagungkan dan memosisikan wanita di tempat terhormat, semua menggunakan dalil hadis. Ada juga yang berkeyakinan bahwa wanita selamanya tak bisa diharap jadi baik. Tetapi yang lain malah menuduh bahwa prialah sebenarnya biang segala kerusakan dan ketidakberesan. Muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana dengan rumah istri-istri Nabi SAW? Bagaimana dengan rumah demi rumah yang pernah ditinggali oleh beliau sepanjang hidup beliau? Bagaimana beliau berinteraksi dengan semua istrinya yang memiliki watak dan perilaku yang berbeda? Bagaimana beliau menghadapi sikap spontan mereka? Bagaimana sikap dan perilaku beliau terhadap kerabat, sanak famili, pembantu, tamu, tetangga, dan siapapun yang beliau temui? Ternyata apa yang selama ini kita peroleh dari kisah Nabi hanya sebatas kenangan hidup yang melintas tanpa bekas. Padahal setiap langkah hidup Nabi adalah teladan yang tidak sulit dipraktikkan dalam kehidupan berumah tangga. Contohnya, kita malah terjebak dalam pola interaksi berdasarkan suara naluri kita dan tradisi masyarakat dengan segala dampak positif dan negatifnya. Kita lupa bahwa kisah hidup Nabi SAW adalah sumber teladan yang lengkap dan paripurna. Tidak bisa tidak, kita semua harus menyelaraskan diri dengan pola hidup sosial Nabi yang selama ini banyak lepas dari perhatian orang. Para sejarawan lebih sering memotret sisi politik kehidupan beliau, seolah-olah kehidupan Nabi hanya terkotak kepada dalam bingkai politik, perperangan, pembangunan negara, perluasan wilayah, dan segala macamnya. Maka berangkat dari fakta tersebut, saya bertekad akan membahas bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Bagi saya sendiri, Rasulullah tidaklah memiliki kehidupan yang sifatnya pribadi yang tidak perlu kita umbar. Bagi saya, seluruh kehidupan beliau dipersembahkan untuk semesta umatnya. Kita akan coba paparkan detail-detail kehidupan beliau yang suci. Kita akan coba masuk ke setiap pintu-pintu rumah istri Nabi untuk mencari cahaya kebenaran, sehingga dapat kami angkat cakrawala kehidupan pribadi, sosial, dan moral beliau. Kita akan coba rekap setiap persoalan yang mengempas
di setiap rumah tangga beliau, dan bagaimana kiat-kiat Nabi mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Kita akan tahu bahwa Nabi di rumahnya sama sekali tidak mementingkan bentuk luar. Beliau tidak tertarik untuk membangun rumah dengan sesuatu yang menyengsarakan akal, hati, dan jiwa penghuninya. Rumah ideal bagi beliau adalah rumah penghuninya yang berdiri kokoh di atas nilai kebenaran, keimanan, dan moralitas. Rumah yang diliputi kebahagiaan, dilimpahi cinta dan kasih sayang. Rumah yang setiap individunya berdiri sama, tidak ada belenggu yang mengikat jiwa, tidak ada kekurangan yang mengancam keutuhan rumah tangga. Rumah yang melahirkan generasi pembangun, generasi yang membangun sosial yang damai, sejahtera, saling memberi dan saling pengertian. Jauh sebelum Islam datang, Imperium Romawi, Persia, Fir'aun telah mencengkramkan kuku peradaban di berbagai penjuru jazirah Arab. Mereka sibuk membangun gedung-gedung tinggi, mendirikan istana-istana megah, dan memuja permata hiasan permata. Tetapi semua itu tidak bermakna apabila begitu datang Islam tampil membangun manusia dengan benteng kebenaran dan prinsip kebaikan, serta menebarkan kebahagiaan sejati kepada orang-orang di sekitarnya. Apa arti istana bila penghuninya hidup dalam kesengsaraan, kegalauan, dan kegelisahan? Setiap situasi dan peristiwa yang terjadi di rumah Nabi adalah teladan bagi setiap insan, laki-laki maupun perempuan. Yang kaya menemukan contoh kedermawanan, yang miskin mendapat pelipur lara di tengah kemelaratan, yang yatim menghirup ketenangan jiwa di tengah kesedihan, yang tertimpa musibah mendapat ketegaran batin di tengah hempasan bencana. Semua ada pada diri Nabi. Dalam dirinya terangkum seluruh riwayat kehidupan manusia, yatim, miskin, terusir, seorang bapak sekaligus seorang suami, kaya, sakit, sahabat, teman, dan seterusnya. Allah menghadirkan beliau sebagai sumber teladan sejati bagi seluruh umat manusia. Bagi kaum pria, rumah Nabi menyuguhkan potret jalan keberhasilan yang sempurna. Bagi kaum hawa, rumah beliau mengajarkan apa yang seharusnya mereka perbuat. Di balik rumah tangga beliau tersimpan segala hal yang dapat dipetik faedahnya oleh mereka yang sabar, bersyukur, dan selalu memuji kebesaran Allah. Yang kecil dan yang besar, yang sakit dan yang sehat, laki-laki dan perempuan, serta siapapun yang mendambakan kehidupan yang jauh ke depan, maka tirulah bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba bahas satu persatu ke depannya. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.